Kisah perjalanan hidup Park Jong-gun, sang Shiro Oni. Park Jong-gun terlahir dari keluarga Yakuza ternama, yaitu klan Yamazaki. Klan Yamazaki adalah penguasa semua klan Yakuza yang berada di Jepang. Jong-gun merupakan keturunan langsung sang pemimpin Yamazaki, yaitu Yamazaki Shingen. Yamazaki Shingen merupakan Yakuza terkuat dan sekaligus petarung nomor 2 terkuat di generasi 0. Kekuatannya sudah tidak perlu kita tanyakan lagi. Kalian bisa menonton video ini untuk mengetahui seberapa kuat pemimpin Yamazaki. Park Jong-gun terlahir sebagai anak keempat dari 8 bersaudara. Ibunya adalah Park So-mi yang juga merupakan anggota keluarga Yakuza ternama. Jong-gun lahir sebagai bibit unggul dan sekaligus sebagai anak terkuat di antara 8 bersaudara karena Jong-gun memiliki reverse eye atau yang biasa disebut sebagai black eye, ultra instinct, dan lain-lain sebagainya dari lahir. Jong-gun juga terlahir sebagai anak yang sangat berbakat. Dia mampu menguasai semua hal yang dia pelajari kurang dari 1 bulan. Kecepatan Jong-gun bertambah kuat itu sangat amat luar biasa. Karena terlahir sebagai yang terkuat, Jong-gun mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Dia dididik dan dilatih dari kecil. Hal itu dilakukan karena Jong-gun mengemban tanggung jawab untuk membalaskan dendam klan Yamazaki yang kalah dari Kim Gabrong Fist Gang di masa lalu. Jong-gun juga dipersiapkan sebagai suksesor atau penerus pemimpin Yamazaki di masa depan. Karena mengemban tanggung jawab yang sangat besar, masa kecil Jong-gun sangat berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Dia dilarang bermain dengan teman-temannya. Ketika ketahuan, dia akan ditampar. Di usianya yang masih tergolong anak-anak kurung buka SD kurung tutup, dia sudah berkeliling Jepang untuk belajar bela diri dan terus-menerus bertambah kuat. Saat Jong-gun masih SD, dirinya sudah mengalahkan geng-geng yang ada di daerah sekitar. Bahkan geng motor Blue Dragon juga ia kalahkan. Jong-gun mengalahkan mereka semua dalam 1 hari. Ketika dia selesai menyatukan geng yang ada di sekitarnya, dia terus mempertanyakan dirinya, kenapa dia harus bertarung? Yang Jong-gun inginkan hanyalah keluarga yang harmonis, tidak lebih dari itu. Ketika bertemu ibunya, Jong-gun memukulnya hanya untuk mengetahui reaksi dan apa yang akan dilakukan ibunya. Bukannya marah, ibunya justru memuji Jong-gun yang memukulnya. Ibunya menyuruh Jong-gun untuk menjadi lebih sadis lagi dan menaklukkan semuanya. Saat Jong-gun mempertanyakan dirinya dan tujuannya, sepupunya Haruto melindunginya. Haruto melindungi mental Jong-gun dan membantu membuka pemikiran Jong-gun. Karena pemikiran Jong-gun terbuka, Jong-gun memutuskan untuk berhenti sebagai penerus klan Yamazaki. Namun, nasib yang sangat sial terjadi kepada Haruto. Karena dirinya harus melakukan seppuku. Karena dirinya, Jong-gun memutuskan untuk berhenti sebagai penerus klan Yamazaki. Semua orang yang mempengaruhi, membuat, atau menjadi halangan Jong-gun sebagai penerus klan Yamazaki harus dibunuh. Beberapa saat kemudian, terjadi pemberontakan 3 keluarga Yakuza. Mereka memberontak karena sang pemimpin Yamazaki Shingen lalai akan tugasnya. Saat pemberontakan terjadi, Jong-gun mengalahkan Yakuza yang ingin membunuhnya, dan dirinya juga mengalahkan 3 putra dari 3 keluarga yang memberontak tadi. Jong-gun mengalahkan mereka semua seorang diri. Setelah pemberontakan berakhir, untuk pertama kalinya Jong-gun bertemu dengan ayahnya, sang pemimpin Yamazaki. Namun ayahnya tidak mengenali Jong-gun dan tidak peduli dengan keberadaan Jong-gun. Beberapa hari setelah pemberontakan 3 keluarga Yakuza, terjadi pemberontakan lagi. Pemberontakan kedua ini dilakukan oleh sang wakil pemimpin Yamazaki, yaitu Yamazaki Shintaro. Yamazaki Shintaro melakukan pemberontakan setelah mengetahui kalau dirinya adalah anak pertama dan orang yang harusnya menjadi pemimpin klan Yamazaki. Pemberontakan yang dipimpin oleh Shintaro berhasil. Sang pemimpin Yamazaki, Yamazaki Shingen tewas. Shingen tewas bukan karena dia lemah, dia tewas karena melindungi Jong-gun. Dan Yamazaki Shintaro berhasil menjadi ketua Yamazaki yang baru. Beberapa hari kemudian, kabar mengenai tewasnya pemimpin Yamazaki yang lama, Yamazaki Shingen, tersebar di koran.
Jonggun tidak sengaja mendengar ada Yakuza yang mengolok-olok ayahnya. Tanpa pikir panjang, Jonggun langsung menghajar orang itu di tempat. Setelah itu, Jonggun didatangi dan dibawa oleh gerombolan Yakuza. Gerombolan Yakuza itu merupakan bawahan ibunya, Park So-mi. Setelah itu, Jonggun bertemu dengan ibunya. Dan salah satu bawahannya memberikan Jonggun tiket penyelundupan ke Korea. Setelah berhasil menyelundup ke Korea, Jonggun pingsan di pinggir pantai dan bertemu dengan Kim Ga-bryong. Setelah itu, mereka makan bersama. Mereka berbincang-bincang mengenai apa yang terjadi di Jepang dan tewasnya Yamazaki Shingen. Setelah mendengar cerita dari Jonggun, Kim Ga-bryong menyarankan Jonggun untuk masuk penjara anak karena di tempat itu merupakan satu-satunya tempat aman dan tempat di mana Jonggun bisa bertambah kuat. Di penjara anak, Jonggun terus-menerus bertarung sampai akhirnya dia menjadi raja di penjara anak. Dia juga berlatih melawan semua tahanan di penjara anak seorang diri. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Choi Dong-su. Choi Dong-su menawari Jonggun kerjasama. Akhirnya Jonggun menerima ajakan kerjasama dari Choi Dong-su. Jonggun menerima ajakan kerjasama itu karena dia melihat bayangan Shingen di dalam Choi Dong-su. Dan juga Jonggun ingin melihat apa yang akan terjadi pada Shingen jika dia memilih takdirnya bukan keluarganya. Setelah bebas dari penjara anak, Jonggun melakukan partner test ke Junggo. Di tengah pertarungan, Legion muncul dan mengajak Junggo untuk bertemu dengan Choi Dong-su. Setelah mendapatkan penjelasan dari Choi Dong-su, Junggo memutuskan untuk bergabung dengan Choi Dong-su. Beberapa bulan kemudian, pondasi awal rencana Choi Dong-su sudah terbentuk. Namun Choi Dong-su memiliki masalah, yaitu kertas merah. Kertas merah itu berisi perjanjian yang dia buat dengan klan Yamazaki di masa lalu. Choi Dong-su memerintahkan Jonggun kembali ke Jepang untuk mencari kertas merah di kediaman klan Yamazaki. Jonggun yang kebetulan memiliki urusan yang sama memutuskan untuk pergi ke Jepang. Jonggun mendatangi kediaman klan Yamazaki. Di dalam kediaman klan Yamazaki, Jonggun bertarung dengan para Yakuza sendirian. Dan dia juga bertarung dengan sang pemimpin klan Yamazaki, yaitu Yamazaki Shintaro. Saat Jonggun terdesak dan akan dibunuh, ibunya datang untuk melindunginya. Melihat kedua orang tuanya mati karena melindunginya, Jonggun pun masuk ke dalam mode uncontrol. Dan pada akhirnya, Jonggun berhasil mengalahkan Shintaro dan menjadi pemimpin klan Yamazaki yang baru. Setelah menjadi pemimpin klan Yamazaki, Jonggun mulai membantai semua klan Yakuza yang berada di Jepang. Hal itu Jonggun lakukan agar tidak ada lagi pemberontakan di masa depan. Setelah membantai klan Yakuza dan tidak menemukan kertas merah, Jonggun kembali ke Korea dan memulai rencana Choi Dong-su, yaitu pembentukan Foreman Crew yang dimulai dari Ilhae, Big Deal. Setelah dua kru dibentuk, Jonggun dan juga melakukan pertarungan kedua. Di pertarungan kedua ini, Jonggun mendapatkan bekas luka di wajahnya. Setelah itu, Project Foreman Crew dilanjutkan, God Dog, dan terakhir Hostel. Dan akhirnya, organisasi Foreman Crew telah resmi terbentuk. Organisasi Foreman Crew digunakan sebagai pencari modal untuk mendanai bisnis Choi Dong-su. Mereka menyetor 100 juta setiap bulannya. Jika mereka tidak menyetor, mereka akan dilenyapkan. 3 tahun kemudian, Foreman Crew satu persatu mulai dieliminasi. Dimulai dari Gadok, Hostel, Big Deal, dan terakhir Ilhae. Khusus untuk Ilhae, yang mengeliminasinya adalah Junggo, karena Junggo adalah salah satu founder utama Ilhae Group. Setelah keempat anggota Foreman Crew dieliminasi, mereka semua bersatu untuk memburu Jonggun dan mengalahkan Choi Dong-su. Singkat cerita, Jonggun berhasil mengalahkan semua anggota generasi 2. Bahkan Junggo dan pihak SSBUI berhasil dikalahkan Jonggun. Setelah itu, polisi menangkap Jonggun dan para media juga datang. Mereka datang karena ingin mengungkap kejahatan Choi Dong-su. Karena kertas merah, semua kejahatan Choi Dong-su terungkap dan Choi Dong-su memutuskan untuk cosplay Wang Ochun, yaitu bunuh diri. Dan pada akhirnya, Jonggun masuk ke dalam penjara dan dia sudah berhasil mewujudkan tujuannya, yaitu melihat akhir perjalanan Choi Dong-su. Oke, cukup sekian dan terima kasih.